Otot merupakan sekumpulan jaringan yang terdiri atas sel-sel khusus yang dapat berkontraksi bila dirangsang. Otot mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Saat otot berkontraksi maksimal disebut tonus. Tonus biasanya diikuti dengan relaksasi. Jika tidak disertai relaksasi, dapat mengakibatkan kejang otot atau disebut tetanus. Proses kimia kontraksi otot secara singkat dimulai saat protein otot asetilkolin melepas ion Ca atau kalsium. Pelepasan ion ini memecah ATP atau energi yang digunakan otot saat berkontraksi. Adapun reaksi kimia relaksasi otot saat ion Ca berkurang, maka otot akan kembali ke bentuk semula. Energi atau ATP yang dibutuhkan saat berkontraksi dan otot akan relaksasi saat sudah tidak ada lagi energi. Mari kita simak penjelasan selengkapnya. Jenis otot yang berperan dalam pergerakan rangka adalah otot lurik atau yang biasa disebut dengan otot rangka. Otot lurik tersusun atas miofibril. Tiap miofibril tersusun atas sakromer yang dibatasi 2 garis Z. Sakromer merupakan unit otot yang dibatasi garis gelap dan terang, di mana mengandung filamen tebal yaitu miosin dan filamen tipis yaitu aktin. Miosin dan aktin ini saling tumpang tindih. Sakromer juga dibungkus oleh sakrolema berisi cairan yang disebut dengan sarkoplasma. Susunan aktin dan miosin pada sakromer terbentuk menjadi zona otot, yaitu kontraksi otot terjadi saat otot memendek dan menebal. Pada keadaan ini akan terbentuk aktomiosin, yaitu perikatannya aktin filamen tipis dan miosin filamen tebal pada unit sakromer. Adapun relaksasi otot terjadi saat otot kembali keadaan semula dan mengendur. Otot yang berelaksasi akan terjadi penguraian aktomiosin menjadi aktin dan miosin kembali. Mekanisme kontraksi dan relaksasi otot ini digambarkan sebagai metode sliding filament, yaitu pergeseran filamen otot yang membentuk aktomiosin dan terurainya kembali aktomiosin tersebut. Kontraksi otot memerlukan energi. Energi tersebut disuplai dalam bentuk energi kimia. Fase kontraksi disebut juga fase anaerob karena energi yang diperoleh dari penguraian ATP dan kreatin fosfat yang berlangsung secara anaerob. Energi ini menghubungkan antara aktin dan miosin. Proses kimia yang terjadi saat kontraksi otot yaitu kreatin fosfat ditambah ADP membentuk kreatin plus ATP. ATP dibentuk dari ADP ditambah dengan energi. ADP dibentuk dari AMP ditambah energi. Saat energi habis, maka otot akan berelaksasi. Fase relaksasi disebut juga fase aerob karena energi yang dihasilkan dari hasil pemecahan glikogen yang berlangsung secara aerob. Proses kimia saat relaksasi otot yaitu glikogen terbentuk dari laktasidogen. Laktasidogen terbentuk dari glukosa ditambah asam laktat. Glukosa terbentuk dari O2 yang menjadi CO2 plus H2O. Asam laktat adalah hasil samping dari penguraian laktasidogen. Timbunan asam laktat berlebihan di dalam otot menyebabkan otot terasa letih. Asam laktat yang menumpuk di otot akan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah menjadi glukosa, lalu glikogen. Glikogen disimpan dalam hati dan otot. Mekanisme kontraksi otot secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama, otot mendapatkan rangsangan, yang kemudian akan disalurkan ke ujung syaraf motorik dan melepaskan protein otot berupa asetilkolin. Asetilkolin ini yang menyebabkan terlepasnya ion Ca, yang akan mengaktifkan aktin dan terjadi pemecahan ATP. Kemudian, miosin akan aktif dan merangsang pembentukan aktomiosin. Setelah itu, otot akan menjadi lebih pendek dan otot berkontraksi.